warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajmain. Di sini moderator untuk presentasi pada hari ini. Yang pertama yaitu membahas etika dan moral dalam ilmu pengetahuan yang disusun oleh komite. Kepada pemakai, saya silakan untuk mempresentasikan hasil makalahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama kita bahas hakikat etika. Etika itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu artinya ethos yang berarti watak atau kesusilaan. Itu dapat diartikan secara umum. Etika itu seperti kebiasaan atau cara hidup seseorang dengan melakukan perbuatan yang baik dan menghindari hal atau tindakan yang buruk. Kemudian berbeda dengan moral. Kalau moral itu dia dipandang sebagai ajaran, wejangan atau patokan ya, tentang bagaimana bertindak, bagaimana cara hidup agar dia jadi yang jauh lebih baik gitu. Kemudian hakikat moral versus ilmu. Hubungan antara keduanya itu sangat erat karena perkembangan ilmu itu tidak pernah lepas dari ketersinggungannya dengan berbagai masalah moral. Baik atau buruknya ilmu sangat dipengaruhi oleh kebaikan atau keburukan moral para penggunanya. Nah, sedangkan ilmu itu sendiri merupakan suatu yang paling penting bagi manusia. Karena dengan ilmu itu semua keperluan dan kebutuhan manusia bisa terpenuhi secara lebih cepat dan lebih mudah. Nah, disinilah ilmu itu harus diletakkan secara proporsional dan memihak kepada nilai-nilai kebaikan dan kemanusiaan. Kemudian kita masuk yang ketiga, itu ada aspek dan sifat moral dalam ilmu pengetahuan. Yang pertama, yang moralitas versus legalitas dalam ilmu pengetahuan. Nah, menurut Immanuel Kant dalam Jadi 1991, filsafat Yunani dibagi menjadi 3 bagian, yaitu fisika, etika, dan logika. Logika itu bersifat a priori, itu maksudnya tidak membutuhkan pengalaman empiris. Logika sibuk dengan pemahaman dan rasio itu sendiri dengan hukum pemikiran universal. Pemahaman tentang moralitas itu dengan legalitas ditemukan dalam filsafat moral Kant. Menurut pendapatnya, moralitas adalah kesesuaian sikap dan perbuatan dengan norma atau hukum batin, yakni apa yang oleh Kant dipandang sebagai kewajiban. Adapun legalitas adalah kesesuaian sikap dan tindakan dengan hukum atau norma lahiriah belaka. Kemudian ada moralitas objektivistik versus relativistik.
dalam ilmu pengetahuan. Menurut Curtins dan Geldwitz 1992, timbulnya perbedaan pandangan tentang sifat moral sebagaimana dikemukakan itu tak terlepas dari sejarah perkembangan intelektual barat yang dibagi dalam 3 periode, yaitu zaman abad klasik, abad pertengahan, dan abad modern. Menurut Plato, pengetahuan maupun moral yang bersifat objektif itu sangat mungkin meskipun tidak di dunia fisik. Ia mengemukakan adanya dunia, yaitu dunia fisik dan dunia ide. Dunia fisik itu terus berubah, sementara dunia ide atau dunia cipta itu merupakan dunia yang abadi. Untuk selanjutnya, sesi tanya jawab yang dimana pada yang pertama itu adalah pertanyaan dari Intan Nazira. Mengenai etika dan moral itu berbeda dan berikan satu contoh seseorang yang dapat dikatakan tidak bermoral. Saya ulangi, mengapa etika dan moral itu berbeda dan berikan satu contoh seseorang yang dapat dikatakan tidak bermoral. Pertanyaan kedua dari Wirda Az-Zuhro. Jika ada seorang peserta didik yang tidak mempunyai etika yang baik, lantas bagaimana cara mendidik memberi pengajaran agar dapat merubah kebiasaan peserta didik? Saya ulangi, jika ada seorang peserta didik yang tidak mempunyai etika yang baik, lantas bagaimana cara mendidik memberi pengajaran agar dapat merubah kebiasaan peserta didik? Untuk pertanyaan ketiga dari Fitri Haryani. Bagaimana hubungan antara filsafat, etika, dan ilmu? Sekali lagi, bagaimana hubungan antara filsafat, etika, dan ilmu? Untuk para audiens, berikan waktu pemakalan untuk menjawab pertanyaan. Silakan Kak Mita. Tadi kan pertanyaan Intan Nazira bunyinya mengapa etika dan moral itu berbeda. Ya. Contoh seseorang itu dapat dikatakan tidak bermoral. Gini, yang setelah saya baca buku ini, menurut pengertian, menurut bahasa, etika dan moral itu sama pengertiannya. Samanya di mana? Samanya itu di sini. Etika dan moral sama kebiasaan, sama-sama watak atau salah. Itu bedanya di sini. Etika itu kan kebiasaan, cara hidup seseorang. Moral itu diartikan ajaran, wejangan. Bagaimana ia harus bertindak agar ia bisa menjadi manusia yang jauh lebih baik tentunya. Nah, dan itu berdasarkan aturan, pandangan hidup, dan agama. Misalnya, ada orang anak muda, dia berbicara kepada orang yang jauh lebih tua dari dia dengan kata-kata yang kasar. Nah, itu adalah termasuk orang yang tidak ada etika, gitu. Karena yang seharusnya dia mengatakan hal-hal yang mungkin dikatakan halnya seharusnya tidak kasar, tapi dia kasar. Nah, itu orang yang tidak etika. Nah, orang yang tidak bermoral, dia melanggar aturan hidup, melanggar ajaran agama yang dianutnya, lalu kemudian dia melanggar. Nah, itu udah termasuk orang yang tidak bermoral. Kemudian Intan tadi bertanya, berikan satu contoh seseorang yang dapat dikatakan tidak bermoral. Saya kasih contoh. Misalnya ada suatu desa itu namanya Desa Payamala, gitu. Desa Payamala itu mereka membuat aturan, setiap anak remaja tidak diperbolehkan menggunakan narkoba, tidak diperbolehkan untuk menggunakan sabu-sabu. Nah, ada sebagian yang melanggar hukum itu, gitu. Tetap juga ada sebagian remaja yang melanggar peraturan desa itu. Misalnya dia seorang yang tidak bermoral karena sudah diatur
tetapi dia melanggar. Nah, itu dikatakan orang yang tidak bermoral. Beda dengan orang yang tidak ada etika tadi. Menurut buku yang saya baca, filsafat ilmu itu, secara bahasa, secara pengertian itu sama-sama baik atau benarnya seseorang, bagaimana cara dia hidup, gitu, baik buruknya seseorang. Ngerti Intan? Ngerti. Berarti gini Kak, kalau etika itu antara individu sama individu gitu. Kalau moral banyak orang gitu. Gimana? Jadi kalau etika itu antara Gini, kan Kak, ternyata bilang etika itu kebiasaan orang itu, kebiasaan baik buruk orang itu. Tapi kalau ada orang yang melanggar peraturan, nah itu orang yang tidak bermoral, ngerti? Sebenarnya ruang lingkupnya sama tuh sebenarnya. Saya baca buku sebenarnya hampir mirip. Pengertiannya itu hampir mirip. oh ya Kak. Udah ngerti.